di dalam video ini Brian Siawarta itu mengatakan bahwa saya tidak percaya Alkitab tidak bersalah. Berarti menurut dia Alkitab itu salah, ada salahnya, bisa salah. Ya, lalu kemudian dia melanjutkan bahwa Alkitab itu sering mengkontradiksi dirinya, katanya, istilahnya ya. Sering mengkontradiksi dirinya, lalu dia mengambil satu contoh mengenai pernikahan. Jadi di dalam Alkitab itu pernikahan itu kan satu laki-laki, satu perempuan. Tidak boleh dua laki-laki atau dua perempuan begitu ya. Poligami atau poliandri kan tidak boleh begitu ya. Jadi itu Alkitab mengatakan pernikahan satu laki-laki, satu perempuan. Tetapi Alkitab itu sendiri mengkontradiksi dirinya sendiri ketika membenarkan, katanya ya, Daud itu mengambil banyak istri. Salomo malah 1000 istri begitu. Nah, ini pernyataan yang, ya maafkan kalau saya berkata, ini buta Alkitab, ini tidak belajar Alkitab ini ya orang ini. Ya. Di mana di dalam Alkitab itu, Alkitab membenarkan Daud punya banyak istri. Alkitab itu mengkonfirmasi atau bukan mengkonfirmasi ya, Alkitab itu memberikan justifikasi atau pembenaran bahwa banyak istri itu benar, seperti Salomo itu benar. Justru Alkitab menyampaikan hal yang sebaliknya, karena Salomo punya banyak istri dan istri-istrinya itu banyak yang menyembah berhala, maka dari istri-istrinya yang banyak itu kemudian menyelewengkan iman Salomo. Alkitab justru menyampaikan hal yang sebaliknya, bukan mendukung, bukan mengkonfirmasi atau memberikan justifikasi tentang banyak istri itu benar. Nah, kalau saya lihat ini, Brian Siawarta ini perspektifnya atau pikirannya ini mirip-mirip dengan itu orang-orang Islam yang menyerang kekristenan ya. Kamu bilang orang Kristen nggak boleh poligami, tapi Alkitab poligami katanya. Mereka nggak paham Alkitab, saudara. Alkitab tidak pernah membenarkan yang namanya poligami. Ya. Jadi di sini Alkitab itu tidak mengkontradiksi dirinya sendiri. Maka di dalam perjanjian baru nanti ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Tuhan Yesus merujuk langsung kepada kitab Kejadian ya. Mungkin saya akan menampilkan saudara ya. Kitab Kejadian ya, mengenai hukum pernikahan Kristen. Ya. Tuhan Yesus itu langsung menampilkan kitab Kejadian. Merujuk kepada kitab Kejadian ya. Saya remove dulu ini ya. Saya share screen lagi. Ya, kita lihat ya. Dalam Kejadian 2 ayat 24 sampai 25 dikatakan di sana, mungkin ayat 24 ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Yesus secara persis mengutip ini di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, saudara ya. Dia tidak mengutip masalah ada raja-raja Israel yang berpoligami, karena itu memang tidak sesuai dengan standar norma atau moral yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nanti saya akan menjelaskan mengapa Alkitab masih diam terhadap poligami di dalam perjanjian lama ya. Tidak terlalu frontal menyerang itu ya, nanti saya akan menjelaskan itu. Kita tampilkan dulu sekarang teks Alkitab di mana Tuhan Yesus itu menegaskan hukum pernikahan Kristen ya. Ya, sebentar ya saudara. Ini tadi saya tidak mempersiapkan. Jadi saya akan
mencarinya dan menampilkannya. Saya turunkan dulu dari screen ini Kejadian ya. Kita tampilkan sekarang Injil Matius. Injil Matius ya. Sudah ya. Pasal 19 itu berbicara tentang perceraian ya, saudara ya. Ya, mungkin saya baca sedikit di ayat-ayat bagian awal ya. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya. Nah, di sini Tuhan Yesus selanjutnya mengutip Kejadian 2 ayat 24 yang saya sudah tampilkan tadi. Ayat 5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Perhatikan baik-baik, secara persis di sini Tuhan Yesus mengutip firman di dalam Kejadian 2 ayat 24 mengenai hukum pernikahan Kristen. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Perhatikan, istrinya, bukan istri-istrinya, tapi istrinya, hanya satu istri. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Perhatikan istilah keduanya. Sehingga keduanya, berarti satu laki-laki dan satu perempuan tadi, itu dua kan? Dua orang. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi hanya boleh satu laki-laki, satu perempuan. Dua orang saja. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Keduanya menjadi satu daging. Ini merujuk kepada persatuan yang sedemikian rupa dalam pernikahan. Bukan saja persatuan masalah tempat, masalah rumah, masalah hati, masalah iman, kerohanian, tapi juga persatuan dalam konteks seksual. Ya, dalam konteks seksual mereka betul-betul satu. Jadi Tuhan Yesus di sini menegaskan kembali hukum pernikahan di dalam Kejadian 2 ayat 24 yang menjadi standar pernikahan. Jadi Daud mempunyai banyak istri, Salomo punya 1000 istri. Itu tidak pernah jadi standar. Dan Tuhan Yesus tidak merujuk kepada mereka. Nah, Brian Siawarta ini nggak paham Alkitab ya. Dan saya tahu dia tidak belajar teologi, tidak memahami teologi ya. Nggak tahu dulu masuk sekolah teologi mana, atau jangan-jangan nggak sekolah teologi hanya karena pelayanan begitu, lalu menyematkan istilah pastor di depan namanya, saudara. Dan ini adalah satu kecelakaan besar ya. Ini malpraktik, saudara. Mirip seorang yang bukan dokter, tidak pernah sekolah kedokteran ya, tidak pernah kuliah kedokteran ya, tidak pernah melewati tahap-tahap bagaimana menjadi seorang dokter ya. Menjadi seorang dokter itu setelah lulus dari S1 kedokteran, saudara, itu masih ada yang namanya internship ya. Internship itu berapa lama begitu, lalu kemudian diangkat jadi dokter, saudara. Semua ada prosesnya. Demikian juga dengan seseorang yang menjadi pendeta atau dalam karismatik sering menggunakan istilah pastor ya. Harus sekolah teologi, harus belajar baik-baik, harus lewat tahap-tahap baru menjadi pastor atau pendeta. Tapi rupa-rupanya Brian Siawarta ini tidak pernah belajar teologi sepertinya, tidak pernah masuk sekolah teologi. Kalaupun masuk sekolah teologi, pasti sekolah teologi yang tidak bonafide ya, yang mungkin sekolah teologi abal-abal begitu. Buktinya nanti, saudara, itu dia baru tahu teologi liberal itu setelah orang mengkritisi ajarannya sesat. Kekristenan progresif itu sesat begitu. Lalu dia kemudian cek atau cari di internet mengenai kekristenan progresif. Lalu dia mengatakan, oh ternyata kekristenan progresif ini sama dengan saya, sama dengan pemikiran saya. Lalu dia cari-cari lagi, dia ketemu bahwa kekristenan progresif ini dulunya itu mirip-mirip teologi liberal. Kalau zaman dulu disebut teologi liberal, sekarang disebut kekristenan progresif.
yang dipengaruhi postmodernisme. Itu dia baru tahu setelah orang mengatakan ajarannya sesat, saudara. Nah, ini bukti bahwa dia tidak pernah belajar teologi dengan benar, ya. Jadi dia tidak paham Alkitab ini, saudara. Jadi Alkitab tidak mengkontradiksi dirinya sendiri. Alkitab itu tidak mengkontradiksi dirinya sendiri. Alkitab tidak pernah membenarkan poligami. Apa yang Alkitab katakan dalam Kejadian 2 ayat 24, itu yang ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 19 ini, dan itu tidak pernah diubah, dan itu tidak pernah memberi ruang bagi poligami. Kalau begitu, bagaimana? Apakah poligami di dalam Perjanjian Lama yang dilakukan oleh Daud, dilakukan oleh Salomo, dilakukan oleh orang-orang lain, apakah itu salah? Jelas salah. Alkitab tidak pernah membenarkan itu. Jadi ngawur sekali kalau Brian Siawarta ini mengatakan Alkitab mengkontradiksi dirinya sendiri. Alkitab tidak pernah mengkontradiksi dirinya sendiri. Poligami dalam bentuk apapun itu salah. Tetap salah. Sebelum saya melanjutkan masalah poligami ini, saudara, saya akan sedikit menambahkan lagi di ayat 6 ya, di Matius 19 ini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perhatikan lagi, kita fokus pada istilah bukan lagi dua, tapi satu, melainkan satu. Artinya hanya satu laki-laki, satu perempuan, maka disebut dua. Satu laki-laki, satu perempuan, maka disebut dua. Dan yang dua ini jadi satu, disatukan dalam pernikahan yang sakral dan suci. Nah, di sini sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah membuka ruang mengenai poligami. Lalu pertanyaannya, ya sebagaimana saya katakan tadi, saya akan bahas, mengapa di dalam Perjanjian Lama seolah-olah Alkitab itu diam, tidak mengkritik poligami. Nah, saya akan memberikan jawaban dari seorang teolog reform dari Amerika yang namanya John Murray. John Murray, ya. Dia mengatakan bahwa poligami bukan tidak salah dalam Perjanjian Lama. Poligami itu salah, tetapi Alkitab untuk sementara waktu menahan diri dari mengkritik keras poligami, oleh karena di dalam Perjanjian Lama Alkitab lebih berfokus atau berfokus lebih dahulu kepada dosa-dosa yang lebih kasar. Dosa-dosa yang lebih kasar, misalnya pembunuhan, dosa-dosa ketidakadilan terhadap orang miskin, perampasan hak-hak orang miskin, ya, ketidakadilan sosial begitu ya, juga perzinahan yang sedemikian rupa atau percabulan yang sedemikian rupa, misalnya yang terjadi di dalam kuil-kuil penyembahan dewa-dewa daripada orang-orang Kanaan, ya, ketika mereka menyembah dewa-dewa mereka atau dewa-dewi mereka, itu diiringi dengan seks bebas di situ. Ada seks bebas di situ. Ya, ada pelacur-pelacur bakti, bukan hanya pelacur-pelacur perempuan bakti, tapi juga ada semburit-semburit bakti. Semburit-semburit bakti ini adalah homoseksual laki-laki, ya, yang menjadi pelacur yang dipakai dalam seks bebas di dalam penyembahan berhala-berhala di dalam kuil-kuil kafir. Nah, ini dosa-dosa yang lebih kasar, yang lebih vulgar, di mana Perjanjian Lama itu lebih fokus terhadap hal itu. Itu sebabnya di dalam Perjanjian Lama, masalah menghilangkan nyawa sesama, masalah ketidakadilan terhadap orang miskin, perampasan hak-hak orang miskin, juga masalah percabulan, perzinahan yang sedemikian rupa seperti pesta seks di dalam kuil-kuil kafir, itu menyebabkan Tuhan memerintahkan Israel musnahkan semua orang Kanaan. Musnahkan mereka supaya mereka tidak menyesatkan kamu. Tapi itu tidak berarti bahwa poligami disetujui dan diizinkan. Tidak. Alkitab untuk sementara waktu diam. Nanti di dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus Kristus yang menggenapi Taurat Perjanjian Lama datang, maka dia menegaskan kembali hukum pernikahan Kristen
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus, saudara. Maka apa yang disampaikan Brian Siawarta ini tadi adalah ceracawan atau igawan dari orang-orang yang tidak memahami Alkitab. Dan sayangnya orang-orang yang tidak memahami Alkitab semacam ini itulah yang sering diundang oleh orang-orang yang mereka mau dialog dari pihak Islam atau dari pihak lain, mau dialog yang dianggap mewakili kekristenan, padahal mereka ini seperti Brian Siawarta ini tidak paham kekristenan ya. Dia sama sekali tidak memahami kekristenan.